Pak, satu pertanyaan dari saya. Kenapa waktu Bapak bilang mau bangkit? Ready footage 3, take 2, take 1, action. Selamat datang di GSC Podcast. Selamat datang Bapak. Kali ini kita kedatangan tamu dari Jakarta. Ya kan ya Pak? Boleh perkenalkan nama Bapak siapa? Oh, belum Pak. Selamat malam Bapak. Malam Mbak. Selamat datang Pak di GAC studio ini Pak. Nyaman nggak kira-kira? Nyaman banget. Datangnya Nyaman. selamat. Oh gitu. Kan Bapak bilang ya di sini tuh banyak tambang, granit dan lain-lain. Boleh nggak sih Pak aku tahu kunjungan Bapak ke sini kali ini tuh untuk acara apa gitu ya? Kunjungan ke sini dalam rangka memenuhi undangan asosiasi gitu ya. Asosiasi teman-teman perusahaan tambang di sini, mereka minta sharing knowledge tentang bagaimana tambang itu ataupun aktivitas tambang itu berjalan dengan aman, ya, sehat, kemudian aware dengan lingkungan dan juga mendapatkan profit yang tinggi gitu ya. Jadi itu Mbak Anin. Oh iya, berarti nggak cuma perempuan aja ya Pak yang harus dibikin nyaman, aman. Ternyata tambang juga ya Pak. Iya. Aku baru tahu nih Pak kalau tambang juga begini. Boleh kan Pak ya sharing ilmunya ya Pak tentang ini. Sebenarnya ada nggak sih sebutan untuk mengelola tambang itu, menjaga keamanan itu, ada nggak sih Pak sebutannya seperti apa? Kalau kita lihat di media sosial gitu kan gampang sekarang ya, melihat di atau searching kita di Google gitu ya. Itu salah satunya adalah dengan melaksanakan ataupun mengaplikasikan tentang sistem manajemen keselamatan pertambangan gitu ya, atau yang lebih dikenal itu SMKP gitu Mbak gitu. Boleh dijelaskan secara singkat nggak Pak? Sebenarnya SMKP itu apa sih? Biar maksudnya yang nonton di sini juga tahu gitu Pak. Lebih detailnya tuh seperti apa? Dipersingkat aja. Yang namanya SMKP ini tidak jauh berbeda dengan sistem manajemen keselamatan yang lain seperti SMK 3 ataupun sistem manajemen mutu. Intinya itu adalah PDCA, orang bilang gitu. Ada plan, ada do, checks, dan action gitu ya. Khusus untuk SMKP ini kita fokusnya itu kepada keselamatan, sistem manajemen keselamatan pertambangan gitu ya. Nah, kalau kita bicara dengan sistem, pasti rumusan tadi itu PDC itu ada perencanaan ya, plan gitu ya. Kemudian ada kita laksanakan, kemudian kita cek lagi, kita periksa gitu ya PDC itu, dan ada perbaikannya nanti actionnya gitu ya. Jadi suatu sistem, bagaimana kita membuat suatu suatu apa namanya tuh Mbak Anin, suatu kawasan tambang lah gitu ya. Oh, tambang. Ya, aman, kemudian apa tadi, nyaman gitu kan, dan tidak ada fatality gitu ya, tidak ada yang kecelakaan yang menyebabkan hilangnya jiwa manusia gitu ya. Jadi lebih gampang seperti itu Mbak gitu. Kira-kira bisa dimengerti nggak? Iya, gimana klien ini? Semuanya bisa dimengerti nggak? Oh bisa. Oh gitu. Karena udah ikut yang saja. Oh ya, jadi intinya ini tuh lebih concern ke keselamatan gitu ya Pak ya. Terus kalau misalnya dari pemerintah sendiri sebenarnya ada keharusan nggak sih Pak, setiap tambang itu harus mengikuti SMKP ini, atau sebenarnya tuh sukarela aja? Jadi ada dua Mbak. Kalau sesuai dengan regulasi itu ada yang bersifat sukarela, ada yang wajib gitu ya. Itu pun sesuai dengan aturan di peraturan menteri ya, ataupun dinas direktorat mineral dan batubara kalau nggak salah saya gitu ya. Jadi itu memang skemanya itu, pertama itu sukarela, yang kedua itu adalah wajib. Wajib bila mana terjadi accident ataupun fatality di kawasan tambang tersebut, atau yang mempunyai izin
usaha pertambangan atau izin usaha pertambangan khusus gitu. Nah, wajib itu akan dilakukan external auditor namanya gitu. Ada di samping internal auditor itu ada auditor di luar yang harus menginvestigasi gitu. Itu wajib. Nah, kalau sukarela itu memang keinginan daripada IUP dan IUPK itu untuk melaksanakan sistem manajemen keselamatan pertambangan gitu ya, yang menggunakan lembaga sertifikasi gitu Mbak. Oke Pak, misalnya nih Pak, aku nih bos tambang nih ya, aku datang nih ke Bapak, terus Oke. aku mau di SMKP ini tambangnya, tapi aku belum pernah ada kecelakaan apapun gitu kan. Iya. Terus Bapak melakukan itu, tiba-tiba setelah sudah tersertifikasi, ada yang kecelakaan kerja, apakah ada jaminan dari Bapak? Yang namanya sertifikasi bukan garansi ya. Beda. Oke. Jadi bukan kita menjamin, misalnya Mbak Anin udah punya SMKP, kemudian kita memberikan garansi lah gitu ya, bahwasanya tidak aman. Bukan seperti itu yang dinamakan sertifikasi. Sertifikasi ini ibaratnya guidance lah gitu ya. Itu pengakuan pada saat kita melaksanakan, misalnya kita mensertifikasi melaksanakan SMKP ini mungkin bulan Agustus gitu ya. Jadi kita melihat mensertifikasi itu memang pada bulan Agustus, bukan pada bulan September, yang mohon maaf mungkin pada bulan September itu terjadi kecelakaan gitu ya. Jadi berbeda. Jadi sertifikasi bukan garansi gitu ya. Karena kalau garansi itu memang barang lah gitu ya, ataupun peralatan. Nah, dan itu pun biasanya kalau seandainya garansi ini berlaku, bila mana diikuti SOP-nya, standarnya, prosedurnya gitu ya. Jadi kita tidak bisa memberikan jaminan kalau dia ada punya sertifikasi, kita bisa memberikan garansi aman enggak. Tetapi dengan adanya sertifikasi ini akan mengingatkan ya pelaku usaha, kemudian karyawannya, pimpinannya, peralatannya itu udah sesuai dengan kaidah-kaidah keselamatan, kesehatan, dan kenyamanan gitu ya. Ataupun yang bahasa sekarang itu adalah SMKP, sistem manajemen keselamatan pertambangan gitu Mbak. Oke Pak, sangat terjawab ya. Terus kira-kira Pak, misalnya kita SMKP ini ada masa berlakunya nggak? Misalnya setiap setahun sekali harus ada SMKP atau sekali aja cukup? Kalau di dalam referensi itu, kalau nggak salah saya itu SMKP ini sertifikat itu berlaku 3 tahun, dan disarankan setahun sekali itu ada namanya surveillance gitu ya. Nah, dan bisa saja setiap bulan pun internal pun boleh melakukan audit sendiri gitu ya. Misalnya Mbak Anin punya suatu kawasan tambang ya, itu Mbak Anin dengan teman-teman dan manajemen itu boleh melaksanakan internal audit namanya gitu ya. Biasanya kalau nggak salah sesuai dengan regulasi itu setiap awal tahun ya, itu yang mempunyai tambang tersebut dia akan menilai dirinya sendiri gitu, dan 1 bulan setelah itu dia akan melaporkan laporannya itu kepada kementerian atau lembaga yang terkait. Dalam hal ini adalah Direktur Jenderal Minerba gitu, Mineral dan Batubara gitu. Nah, kalau dalam kaidah sistem manajemen mutu, biasanya kalau udah dilakukan internal audit, yang selanjutnya itu ada namanya external audit gitu ya. Ibaratnya orang lain yang menilai suatu institusi ataupun suatu wilayah tambang tersebut gitu. Nah, karena lebih objektif kan seperti itu dibandingkan misalnya kalau kita nilai diri kita sendiri kan ya mohon maaf, kita menganggap kita benar terus gitu ya. Padahal kita punya kekurangan. Orang lain tuh akan lebih objektif melihatnya gitu. Itulah ibaratnya perbedaan antara external auditor dengan internal auditor gitu. Oke Pak, artinya di sini berarti belum ada keharusan kalau belum terjadi kecelakaan gitu ya Pak ya. Baik, bicara seperti itu Pak, kalau untuk elemen biayanya gimana ya?
Apakah ada dan persyaratannya seperti apa kalau kita mau coba SMKP ini? Oh, kalau masalah biaya, price-nya itu berdasarkan jumlah karyawan, Mbak, gitu ya. Jumlah karyawan di suatu unit usaha tambang tersebut itu ada hitungan Mendesnya. Mendes itu adalah yang terjadi man dan days ya. Orang yang kita turunkan dalam setiap hari. Misalnya kalau seandainya 50 orang yang ada karyawan di sana, mungkin kita butuh 2 orang yang akan melaksanakan audit gitu ya. Nah, itu ada hitungannya dan ada rumusannya. Dan karena ini memang diminta di apa? Bukan diharuskan tapi disarankan gitu sebaiknya ini melaksanakan SMKP oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara kepada unit usaha tambang itu udah ada tarif khususnya gitu, udah ada rate-nya lah gitu ya. Tapi saya yakin lembaga sertifikasi tersebut pasti memberikan harga yang terbaik gitu ya. Kalau kita bicara tarif dan bisa saja Mbak Anin kalau seandainya ingin melaksanakan SMKP silakan aja mencari lembaga sertifikasi yang terakreditasikan khusus untuk SMKP ini gitu. Gitu, Mbak. Oke Pak, kira-kira berarti masih bisa dinego lah ya Pak kalau Bisa, dari bisa, oke, bisa oke. sekali Mbak. Iya. Ini juga berlaku untuk tambang nggak cuma mineral ya Pak, berarti batu bara pun bisa gitu ya? Ya, pokoknya yang namanya pertambangan dan penggalian itu bisa dilaksanakan SMKP ini gitu ya. Boleh aku tahu nggak Pak, kira-kira persyaratan ada nggak yang harus kita punya, harus kita penuhi dari pelaksanaan ini apa? Ya standar lah intinya gitu ya. Pasti punya izin usaha pertambangan, kemudian punya manajemennya, punya kawasan tambangnya gitu ya. Dan ada regulasinya. Nanti kalau seandainya lebih detailnya itu bisa ditanyakan kepada lembaga sertifikasi yang Mbak Anin pilih gitu ya. Karena sekarang ini yang ditunjuk oleh pemerintah itu ada 2, itu sama-sama BUMN. Kita nanti Mbak Anin bisa cari, salah satunya adalah Surveyor Indonesia, kemudian Skovindo gitu ya. Jadi silakan aja karena bisa gampang kok mencarinya itu gitu ya. Demikian Mbak. Oke Pak, kan aku dengar-dengar semakin kesini tuh kecelakaan itu semakin banyak ya Pak. Kira-kira prospek kedepannya itu apakah akan diharuskan atau gimana Pak? Sejauh ini ada bocoran-bocoran akan diharuskan nggak Pak? Ya sepertinya memang mandatori ke depannya gitu ya. Karena ini adalah suatu elemen ataupun suatu trigger untuk menurunkan angka kecelakaan kerja gitu ya. Jadi kalau seandainya perusahaan udah mempunyai SMKP, ya kalau dalam tataran normalnya tidak akan ada lagi kecelakaan kerja, apalagi yang fatality gitu ya. Saya rasa itu memang keinginan pemerintah dan keinginan stakeholder yang ada di pertambangan dan juga pemilik tambang sendiri gitu ya. Karena kalau udah berhubungan dengan kecelakaan itu luar biasa kerugiannya. Bisa jadi ditutup izin usaha tambang tersebut. Kemudian ada efek sosial. Kalau kita udah menutup suatu kawasan tambang, efeknya itu adalah mohon maaf lapang kerja gitu ya, bahkan banyak pengangguran dan bakalan banyak anak-anak yang terlantar, ibu-ibu yang terlantar Pencetak gitu. janda-janda gitu ya Pak Nah, ya. itu. Iya. Ngeri juga ya kalau Mbak begitu. Anin kok suka kali kata janda gitu ya? Iya Pak, abis Bapak dari tadi ngomongin kecelakaan kerja mulu Oh, kan jadi iya, iya. khawatir gitu ya, Ya, makin mudah-mudahan banyak jangan- janda-janda gitu. Iya, Ya iya. kan, aduh bahaya banget nih yang punya laki-laki nih, aduh kalau banyak janda-janda ngeri juga gitu Pak. Nggak apa-apa ya Pak, kita Iya, sambil iya, bercanda-canda. iya, iya. Sambil nanya boleh nih Mbak, keuntungan bagi penambang oke lah Pak ya, mereka dapat kayak sertifikat segala macam, tapi di balik itu kalau mereka tidak melakukan atau melakukan, apa yang buat keuntungan, benar-benar keuntungan? Apakah mereka nanti kalau misalkan sudah sertifikat, mereka apabila ada kecelakaan, apakah terjamin mereka tidak akan ditutup atau apa perusahaannya? Kalau misalkan tidak ada sertifikat, kalau misalkan kecelakaan, takutnya kan ditutup gitu Pak ya, tidak ada sertifikat itu. Apakah seperti itu atau gimana Pak?
Jadi manfaat SMKP ini sangat besar lah ya, tetapi secara sederhana, secara singkatnya kata Mbak Anin tadi itu adalah kalau seandainya suatu unit usaha tambang itu telah melaksanakan SMKP, mereka dah melindungi dirinya sendiri gitu, melindungi kawasannya sendiri yang terhadap potensi-potensi terjadinya kecelakaan, penyakit akibat kerja, kemudian kerugian lingkungan yang lain gitu ya. Jadi kalau seandainya mereka udah terlindungi itu, dia akan merasa nyaman bekerja, udah ada arahan ataupun guidance gitu ya, sehingga muncullah suatu rasa yang nyaman gitu ya. Nah, bukan rasa yang pernah ada gitu ya. Mungkin maksud saya bukan ke personal mungkin Pak. Iya. Ke perusahaan, suatu perusahaan. Iya. Suatu perusahaan untuk mengajukan mau buat SMKP ini, apa keuntungan dari mereka? Maksudnya itu kalau misalkan adanya sertifikat ini terjadi kecelakaan, oke, masih di backup nih. Jadi begini ya intinya, ini kan nggak suatu keharusan nih Pak. Jadi ketika saya sukarela nih melakukan SMKP, keuntungan apa yang bisa saya dapat gitu bukan? Keuntungan, oke, ya keuntungan. Terus kalau terus? misalkan saya sudah melakukan SMKP, dapat sertifikat, ternyata masih terjadi kecelakaan, apakah itu menjamin saya ada backupan nih dari pemerintah atau apa gitu Pak? Ada punishment atau perusahaan itu ada punishment atau seperti apa? Ya, kalau backup saya rasa mungkin enggak Pak ya, enggak Ya. bisa menjamin Nggak gitu bisa ya. menjamin, ya. Karena sertifikasi itu kan bukan garansi gitu ya. Nah, inti dari suatu sertifikasi kan kita memeriksa suatu objek yang kita audit itu pada saat kejadian pada saat itu Pak gitu. Kalau kejadian kecelakaan itu setelah itu ya mohon maaf itu bukan gugurlah sertifikat ini jadinya gitu ya. Tetapi biasanya secara normalnya kalau suatu perusahaan tersebut udah punya SMKP, kalau mereka konsisten Insya itu Allah tidak akan terjadi Pak ya. ya insya Allah nggak Kecil bukan kemungkinan. kecil kemungkinan terjadinya kecelakaan ya, asalkan setiap orang setiap yang berhubungan dalam suatu unit usaha itu udah konsisten mengikuti arahan, menjalankan aturan, ya saya rasa mungkin kecil kemungkinannya. Dan mungkin manfaatnya yang paling besar itu adalah di samping punya sertifikat, ini akan menambah nilai tambah dari perusahaan itu sendiri Pak gitu. Sehingga mungkin mereka bisa ikut tender ya, karena udah punya SMKP, ini jadi nilai lebih. Oh, gitu. jadi banyak keuntungan ya. Iya, added value lah gitu Mbak Anin ya. Oke. Gini Beb, jadi ya Beb ya, ini tuh jasa Beb, kita menawarkan jasa bukannya asuransi. Oh. Kalau beda ya sama asuransi, tolong. Jadi di sini nggak ada jaminan apapun, tapi nanti akan ada keuntungan ketika misalnya Nggak, nanti takutnya kita gini, sekarang gimana, ini kan gimana? kalau misalkan suatu perusahaan tidak ada entah SMKP atau apa safety seperti itulah sertifikat, gampang untuk mungkin dari pemerintah gampang untuk menutup Pak, untuk suatu perusahaan itu. Kalau misalkan sering terjadi kecelakaan, ternyata sertifikasi itu nggak ada sama sekali, misalkan lah. Nah sekarang ada sertifikasi, ternyata mungkin itu tadi Bapak bilang tadi banyak lah kita dapat kecil untuk memperkecil kemungkinan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Iya. Seperti itulah mungkin Pak. Iya, setuju. Iya. Kira-kira kalau dari pertanyaan Mas Adi ini ya Pak ya, ada nggak sih lembaga yang menjamin kalau misalnya ada kecelakaan kerja, jadi perusahaan tersebut bisa di backup atau apa, ada nggak Pak? Nggak ada, saya rasa nggak ada. Menjamin backup itu nggak ada. Nggak ada ya, kecuali ada orang dalam ya Pak. Orang dalam juga kacau. Ini kayaknya kita perlu minum dulu deh Mbak. Oh gitu, boleh. Iya. Aduh, Nggak, bos aku Bang. menunggu Mbak Anin ini yang menuangkan airnya. Enggak peka Pak. Baru mau manggil yang ini suruh nuangin Pak. Enggak Ya, peka. oke deh kalau Aduh. gitu. Berapa lamanya sih jadi host obrolan ya? Wih, ini gelasnya mantep banget ya. Mohon maaf Pak, kita biasanya host bukan OB. Ya Pak.
Oke deh, dari Bapak dulu ya. Iya. Panggil Pak Adil nanti baru tahu. Ini kalau malam Jumat ini lain rasanya kalau diisiin seperti ini. Jumat gitu deh. ya. Aduh. Hawanya beda, Pak ya. Iya, makanya keringatan terus kita gitu kan. Makasih ya Mbak Boleh, ya. Pak. Kita tos dulu Pak. Yang lain nonton ya dulu tuh. Yang belakang layar nonton tuh. Itu kelihatan kameranya tuh, lihat. Ya itu kameranya. Oh boleh. Kasih mic. Mau masuk sini boleh. Kasih mic. Pinjam mic. Pinjam mic. Ya. Jangan nyontek Mas ya. Terima kasih Pak ya. Nama. Gak usah lah, nggak perlu lah. Nanti ngetok lah. Ariel. Ariel. Jadi bagaimana Pak, kita sebagai lembaga yang melakukan asesmen bisa tahu apabila perusahaan tersebut menyembunyikan accident, padahal secara regulasi ketika perusahaan itu sudah ada accident, otomatis jadi kewajiban untuk SMKP. Jadi gimana untuk mengetahui hal itu Pak, apabila perusahaan tersebut sengaja menyembunyikan lah, jadi tidak mengajukan untuk SMKP. Kira-kira tips-tipsnya gimana Pak? Ini bagi-bagi perusahaan bandel kayaknya Mas ya. Ya ini pertanyaannya unik juga nih ya. Dan orang bertanya ini luar biasa juga nih yang bertanya seperti ini. Ini biasanya yang berjiwa-jiwa cepu nih. Ya kan ya, yang berjiwa-jiwa cepu nih. Wah nih ada kecelakaan, wah kesempatan nih ya kan. Oh, iya nih benar-benar. Oke Pak, silakan Pak dijawab. Iya, kalau untuk menyembunyikan itu saya rasa lama-lama kan terbongkar juga ya, karena ibarat kata pepatah, sepandai-pandai kita Menyimpan bangkai gitu bangkai akan kebau juga gitu ya. Dan apalagi zaman sekarang ini udah transparansinya ibaratnya itu susah untuk menyembunyikan itu gitu ya. Cara bagaimana kita mengetahui disembunyikannya itu ya kita harus mempunyai keahlian dalam membongkar suatu bau gitu ya Mbak Anin ya. Apalagi bau bangkai gitu ya. Kalau bau wangi diam aja ya Pak. Ya biasanya Pak, kalau pada saat pelaksanaan audit ini pasti kita minta historikalnya. Jadi laporan setiap day to day, per minggu, per bulan itu akan terrecord gitu ya. Jadi kalau menurut kami gampang untuk itu ditelusuri gitu ya. Dan apalagi sekarang banyak juga LSM gitu ya. Kemudian ada juga pemerintah daerah ataupun pemerintah provinsi ataupun sampai kepada kelurahan gitu ya. Mereka akan tahu Pak gitu. Apalagi kecelakaan itu mohon maaf menimbulkan korban jiwa, kematian gitu. Itu bagaimanapun ditutup itu lama-lama kan terbongkar juga gitu. Jadi itu mungkin Pak jawabannya. Kira-kira terjawab enggak? Pak, satu pertanyaan dari saya. Kenapa? Waktu Bapak bilang bau bangkai. Bapak tuh mandangnya ke aku gini. Bau bangkai. Apa ada yang salah Pak? Ada intonasinya ngeliatnya ke saya gitu kan, bau bangkai. Parah ini. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh iya, baik. Terima kasih Pak. Perkenalkan dulu namanya siapa? Oh, iya. Aliasnya siapa? Ariel 2. Ya, perkenalkan nama saya Agus. Di sini saya mau bertanya Pak. Kayak apa? SMKP. SMK Negeri 3. Mau nanya, nggak tahu itu mau ditanya apa ya kan? SMKP itu kalau setelah daftar, kemudian apa yang didapat dari perusahaan tuh Pak? Apakah pelatihan atau bagaimana tuh
ada proses-proses untuk mendapatkan sertifikasi itu. Untuk apa kayak dapat sertifikasi itu kan nanti ada karyawan-karyawannya. Iya. Apa yang didapat dari mereka gitu, Pak? Apakah ada pelatihan atau kayak training gitu, Pak? Iya, iya. Jadi kalau seandainya kita ataupun suatu perusahaan itu sudah mengikuti SMKP, dengan sendirinya mereka kan upgrade juga kepada karyawannya, Pak, gitu ya. Tentu dengan sendirinya karyawan pun akan mendapatkan pelatihan-pelatihan juga. Misalnya di dalam dunia keselamatan kerja itu dikenal dengan salah satunya itu adalah bagaimana penggunaan APD gitu ya. Kalau APD itu diserahkan sama karyawan, kalau nggak diberikan petunjuk, ya mohon maaf nggak akan efektif juga gitu ya. Sebenarnya contoh diminta untuk helmet gitu ya. Kalau dia tahu ditaruh kepala, Pak. Tapi kalau seandainya dia nggak tahu ditaruhnya di pinggulnya gitu, didudukinnya. Nah, makanya butuh literasi, pelatihan. Nah, itu dengan sendirinya akan meningkatkan pola pikir gitu ya, meningkatkan cara pandang. Itu dia pasti dengan melalui pelatihan gitu ya. Itulah manfaatnya. Jadi manfaatnya itu bukan dirasakan oleh pimpinan perusahaan tersebut, tapi semua yang ada di situ, apakah yang berhubungan dengan sistemnya, kemudian peralatannya, SDM-nya, dan juga kalau seandainya setelah itu jalan smooth semua, itu margin keuntungannya pun akan meningkat gitu. Saya yakin karena apa? Karena semuanya itu udah tertata rapi, nyaman, aman gitu ya. Ya, jadi tingkat kerjanya ya seperti yang dibilangkan oleh salah seorang pakar kita tadi, bahwasanya kecil kemungkinan gitu ya untuk terjadinya accident gitu. Jadi intinya YOLO, you only live once. Jadi jangan main-main dengan yang namanya nyawa ya Pak ya. Iya, iya, iya. Itu berapa lama tuh Pak trainingnya tuh Pak? Trainingnya itu tergantung tergantung program yang disusun oleh perusahaan tersebut ya. Oh, dari Kalau perusahaan kita itu ya? dari unit usaha tambang itu sendiri. Oh, Kalau oke. kita yang melaksanakan audit itu kan melihat, Pak. Oh, Misalnya, bukan training ya. Ada Iya, assessment. ada perencanaannya seperti ini, ada pelatihan. Nah, nanti pada saat kita ngaudit itu kita minta buktinya apa? Nah, itu dia gitu. Jadi kita bukan kita yang melaksanakan, bukan lembaga sertifikasi melaksanakan, bukan. Tetapi itu adalah yang melaksanakan itu adalah unit usaha tambang itu sendiri gitu. Bagaimana dia mencapai SMKP tadi gitu. Kan ada skornya gitu. Oke Pak, terkait dengan karena ini kan posisinya kita masih pandemi ya Pak. Ini masih ya mau new normal gitu lah ya Pak ya. Atau ya memang masih pandemi lah ya. Kira-kira kegiatan ini dilakukannya apakah by Zoom atau ada kunjungan juga nantinya ke tambang? Iya. Kombinasi Mbak Anin ya. Jadi metodenya itu pertama dengan review dokumen ya, kita minta, kemudian namanya remote audit. Remote audit itu kita menelaah dokumennya itu bukan kita ke sana gitu ya, tapi kita minta dulu dokumen-dokumen yang dikirimkannya, kita telaah, terus kita adakan audit secara tidak langsung itu melalui secara jarak jauh lah gitu ya. Nah, dengan menggunakan teknologi yang ada sekarang, apakah dengan virtual meeting, virtual audit dan sebagainya. Tetapi kalau critical pointnya untuk memastikan semuanya itu memang ada di lapangan, tidak cukup dengan remote audit, memang harus ada on-site audit gitu ya. Tetapi saya rasa dengan new normal ini kedepannya metode seperti itu akan dipakai gitu ya. Karena apa? Hikmah dari salah satu pandemi COVID ini kita diajarkan berpikir secara out of the box gitu ya. Jadi di luar kotak, dan kita minta untuk lebih kreatif dan inovatif gitu. Oke Pak, berarti sistem ini juga ngikutin perkembangan juga ya Pak ya. Misalnya sekarang sistemnya pakai Zoom, kita bisa pakai Zoom virtual audit kayak yang tadi itu ya Pak. Jadi sebenarnya sih lebih fleksibel aja. Tetapi nantinya kunjungan ke tambang pun akan tetap dilakukan. Iya, tetap gitu dilakukan. Ya, Pak, ya? Tapi frekuensinya itu atau lamanya itu nggak akan selama
sebelum new normal gitu, normalnya dulu. Mungkin pada sama tahun sekitar 2 tahun yang lalu mungkin kunjungannya itu mungkin butuh 2 minggu gitu ya. Tapi kalau udah dengan new normal ini akan bisa jadi seminggu lagi di lapangan, tentu akan mengurangi biaya gitu ya. Sehingga price-nya tadi akan berkurang juga jadinya gitu. Gitu ya Pak Iya. ya. Berarti saya dinasnya juga semakin sebentar dong ya Pak ya. Nggak bisa lama dong. Iya. Berarti besok kita pulang ya. Ini cuma apa Bapak kesini cuma hanya mensosialisasi SMKP atau ada lain lagi Pak? Sebentar Pak, sebelum masuk ke tema selanjutnya, ini marketing kita mau bertanya nih. Oh, Kasih oke, kesempatan oke, dulu. oke. Untuk marketing kayaknya boleh bergabung deh di sini. Boleh. Marketing perwakilan marketing Iyalah, Kepri. iya kan. Mungkin Yang paling sering keep in touch sama klien gitu ya. Oh gitu, oke. Iya, jadi gimana? Terima kasih Pak Afrinal kesempatan untuk bertanya. Gini Pak, terkait price lagi nih Pak. Yang pertama, suatu perusahaan ini dia mempunyai karyawan antara 80 sampai 100. Dan perusahaan ini semisalnya seperti di Kepri ini kebanyakan kita kan mengerjakan tambang pasir, dan mereka ini misal secara sukarela ingin SMKP Pak di perusahaan ini, dan karyawannya ya sekitar segitulah Pak. Dan itu dan termasuk dengan subkonnya. Subkonnya ini misalkan truknya tuh gitu. Dan apakah ada hubungannya dengan jumlah karyawan dan luasannya Pak? Luasan iupnya atau titik pengambilannya gitu. Apakah berkaitan dengan price-nya nih Pak, atau hanya cukup ya jumlah karyawannya gitu? Ya, terima kasih Pak. Sama-sama. Jadi terima kasih Bapak udah mengingatkan. Memang salah satu variabel untuk penentuan price itu memang jumlah karyawan gitu ya. Dan juga ada penambahannya memang seperti tadi, wilayah tadi Pak gitu, wilayah kerjanya gitu. Berarti ya. luasan iupnya Pak ya? Ya, luasan itu akan berpengaruh juga. Karena apa? Kalau semakin luas suatu wilayah tambang tersebut, covernya itu kan semakin luas ya. Benar. Potensi bahayanya kan akan semakin luas. Sehingga untuk memastikan daerah ini aman dan sesuai dengan kaidah SMKP, tentu kita akan memastikan ke sana juga Pak gitu ya. Misalnya di Tanjung Balai ini kantor pusatnya. Mungkin di pulau yang lain sekitar ini ada juga wilayah tambangnya. Tentu harus kita kunjungin juga gitu ya. Oke. Nah, itu akan menambah cost gitu. Sehingga dengan sendirinya price-nya akan meningkat Meningkat, gitu. Pak, ya. Dan begitu juga sebaliknya. Nah, Siap Pak. Dan tidak berhubungan dengan jenis komoditinya Pak, betul ya? Iya. Bisa aja dengan komoditi granit ataupun pasir, yang sebenarnya komoditi granit lebih mahal daripada pasir Pak. Tapi karena luasan pasir lebih luas, Iya. bisa aja price-nya lebih mahal ya Pak ya Iya, dibandingkan ini. Ya? bukan dari komoditinya di sini, bukan dinilai Oke. komoditinya, tapi adalah jumlah karyawan dan luasan areal yang cover tersebut gitu ya. Oke. Cukup Pak, terima kasih Pak. Iya. Oke. Udah lega? Udah lega belum? Udah lega, ya ampun. Iya. Pak, ini kayaknya untuk SMKP sudah menjawab semua ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan ya di komen aja di bawah. Boleh ya? Terima kasih waktunya Bapak. Ya, sama-sama Mbak Ani. Ada kata-kata mutiara buat saya Pak? Atau motivasi buat saya gitu? Kalau kita berada di daerah kepulauan ini kan harus pandai-pandai pantun gitu ya. Oh iya, boleh. Malam ini malam Jumat, tetaplah sehat, semangat dan selamat. Wah, luar biasa. Gitu ya. Iya. Oke. Ya, betul Pak. Oke, dah. Close, Din. Basah loh Pak tangan Oh saya. iya, sama. Selamat Sama-sama malam. basah kita kayaknya, Ya, terima iya, kasih iya. semuanya. Makasih. Thank you semua. Bila salah-salah Ya, kata. ya malam Jumat, tetap sehat, semangat dan selamat. Sehat selalu. Sehat. Ready footage. 3, take 2, take 1, action.